Saat dunia sudah mulai hancur, manusia membangun sebuah kota di bawah tanah untuk melindungi orang-orang di masa depan. Mereka menamai kota tersebut dengan nama Kota Ember. Lalu di sebuah tempat rahasia, sekelompok arsitek, ilmuwan, dan saintis berkumpul. Mereka membuat sebuah kotak, mengisinya dengan sebuah kertas dan benda seperti kaca. Kotak itu diklaim tidak akan bisa dibuka sebelum waktunya habis, di mana mereka mengatur waktunya akan terbuka sendiri setelah 200 tahun. Kotak itu kemudian diberikan kepada wali kota pertama Kota Ember, lalu wali kota pertama akan mewariskan kotak itu ke wali kota selanjutnya dan seterusnya. Meskipun tidak ada yang tahu apa isi kotak tersebut. Sampai akhirnya di wali kota ke-7 meninggal sebelum bisa mewariskan kotak tersebut kepada penerusnya. Kotak yang tersisa 47 tahun itu akhirnya disimpan di dalam lemari dan dilupakan. Bersamaan dengan Kota Ember yang semakin tua dan mulai runtuh, yang tak terasa sudah berusia 200 tahun. Akhirnya kotak itu pun terbuka. Halo guys, selamat datang di Ruang Malam dan balik lagi di video alur cerita film. Film yang mau gue ceritain kali ini berjudul City of Ember dengan cerita yang cukup unik dan menarik tentunya, dan gue pribadi juga suka. Jadi enjoy. Scene berpindah ke Kota Ember yang sudah tua dan mulai rusak, listrik yang mati terus, dan juga stok makanan yang katanya menipis. Ada seorang laki-laki bernama Dun Harrow dan bapaknya Loris Harrow. Dun sedang bersiap ke acara pemilihan pekerjaan di aula kota. Tiba-tiba listrik di seluruh kota mati. Bapak Dun menghitung 1-8 detik, lalu listrik kota kembali hidup. Menunjukkan kalau listrik mati itu nggak lama-lama, cuma 5-10 detikan. Listrik sudah 3 kali mati dalam seminggu ini katanya, dan hanya ada 1 generator sebagai sumber listrik kota. Dun mengatakan Ember sudah mulai rusak dan tidak layak dihuni, jadi dia berniat untuk melihat sendiri generatornya, siapa tahu ada yang bisa dia lakukan gitu. Scene berpindah ke wali kota Ember yang datang ke aula kota dan sudah bersiap untuk acara pemilihan kerja. Dun Harrow juga sudah ada di sana tentunya. Lalu ada seorang cewek bernama Lina Mayfleet yang cukup ramah dengan orang-orang di sana. Orang kanan kiri disapa semua sama dia. Sedang terburu-buru menuju ke aula karena terlambat menghadiri acara pemilihan kerja tadi. Jadi sesampainya di aula pun dia cuma bisa lewat belakang panggung. Sebelum pemilihan mereka membaca sumpah Kota Ember yang bunyinya setia pada kota, berterima kasih kepada builder atau pembangun kota, dan seakan mengagungkan generator listrik kota yang kebetulan juga merupakan satu-satunya sumber listrik ditenagai oleh aliran sungai bawah tanah. Lalu di luar Kota Ember, katanya yang ada hanya kegelapan di mana-mana. Cahaya itu cuma ada di Kota Ember, hasil dari generator listriknya. Jadi tidak heran mereka mengagung-agungkan generatornya. Setelah membaca sumpah yang cukup aneh tersebut ya, mereka satu persatu mengambil sebuah kertas yang berisi pekerjaan mereka karena sudah lulus sekolah. Jadi di lotre gitu kayak arisan. Ada yang menjadi tukang listrik, ada yang menjadi tukang bangunan. Lalu Lina Mayfleet mendapat pekerjaan sebagai tukang pipa, yang dia terlihat tidak senang dengan pekerjaan yang didapatnya. Kemudian si Dun Harrow mendapat pekerjaan sebagai pengantar pesan, yang dimana si Lina ini sebenarnya sangat ingin menjadi pengantar pesan. Jadi dia terlihat semakin kecewa dan kaget karena teman dekatnya sendiri yang jadi pengantar pesan. Selesai acara, untungnya Dun menemui Lina untuk bertukar pekerjaan. Jadi dia mengatakan tidak ingin menjadi pengantar pesan. Sedangkan Lina yang ingin menjadi pengantar pesan otomatis mau dong. Jadi mereka berdua bertukar pekerjaan di sana. Lina kemudian pulang mengabari tetangganya, Mrs. Murdo dan neneknya kalau dia menjadi seorang pengantar pesan. Dan nenek Lina ini sudah pikun karena sudah tua. Dia juga punya seorang adik kecil bernama Poppy. Scene kemudian berpindah ke rumah Dun, di mana ayahnya ini memberikan Dun hadiah sebuah alat karena sudah lulus dari sekolah dan dapat pekerjaan. Tapi dia tidak memberitahu fungsi alat itu untuk apa. Ayah Dun ini terlihat seperti orang yang pintar dan jenius. Dia bisa membuat macam-macam alat keren dari barang-barang di rumahnya. Bahkan terlihat ada sebuah robot di sana yang gue juga nggak tahu fungsinya untuk apa sebenarnya. Scene balik lagi ke rumah Lina. Rutinitasnya setiap hari adalah menidurkan Poppy yang hanya bisa tidur kalau diputarkan sebuah rekaman suara milik orang tuanya yang sudah meninggal. Lalu keesokan harinya, Lina berangkat ke kantor tempatnya bekerja sebagai pengantar pesan. Setelah daftar dan mendapat seragam merahnya, dia langsung berangkat ke stasiun penempatannya. Dun juga menuju ke tempat pipa bawah tanah karena sudah bertukar pekerjaan dengan Lina sebagai tukang pipa. Dia punya rekan kerja yang sudah tua, namanya Sul, yang dia ini membantu Dun karena anak baru, kayak memberinya sepatu dan helm kerja, yang terlihat cukup usang juga alat-alat di sana. Dun kemudian disuruh menulis namanya di helm, siapa tahu dia bakal mati atau hilang nanti, jadi rekannya bisa tahu siapa yang mati kalau misalnya helmnya ketemu tapi orangnya enggak gitu. Scene balik lagi ke Lina yang sudah mendapat pelanggan pertamanya, yaitu pesan untuk seseorang bernama Clary yang tinggal di greenhouse. Yang kebetulan Lina ini juga kenal dengan Clary, yaitu teman almarhum ayahnya. Lalu terdengar seseorang yang berteriak meminta tolong dari samping greenhouse.
Muncul dari jalan gelap di sana seorang pria yang katanya dia mencoba keluar dari kota Ember, tapi ternyata di luar sangat gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Lalu katanya dia diserang semacam makhluk sebesar rumah, tapi untungnya berhasil kabur dan balik ke kota Ember. Dua orang penjaga kemudian datang dan membawanya pergi karena mencoba keluar dari kota Ember itu dianggap ilegal. Lina sedikit penasaran kenapa orang ingin keluar dari kota Ember padahal itu dilarang dan bisa masuk penjara, tapi tetap saja ada orang yang ingin keluar. Dia kemudian menemukan sebuah benda yang terjatuh milik orang tadi, lalu mengambilnya. Balik lagi ke Dun Harrow yang sedang bekerja menambal pipa yang bocor bersama Sul. Dun bertanya kenapa tidak diganti dengan pipa yang baru, tapi Sul menjawab dia cuma menambal sejak awal bekerja sebagai tukang pipa. Pokoknya Dun di sana banyak tanya ya, terlihat sangat antusias dengan pekerjaannya. Setelah menambal pipanya, Dun bertanya apa bisa pergi ke generator karena dia ini sangat penasaran dengan generator yang mati terus gitu. Tapi Sul malah tidur. Jadi Dun coba melihat-lihat di sana dan menemukan sebuah pintu menuju ke tempat generator. Sayangnya pintu itu dikunci dan tidak bisa dibuka. Dun kemudian mencuri peta terowongan bawah tanah milik si Sul di sakunya dan berusaha menemukan jalan lain yang bisa tembus ke tempat generator. Tapi Dun tidak sengaja malah menemukan sebuah terowongan yang dihapus dari peta. Dun mencoba masuk ke terowongan itu dan menemukan sebuah pintu bertuliskan ruang 351. Yang sayangnya dikunci, jadi dia lanjut mencari jalan lain. Dun lalu menemukan sebuah pengait yang menuju ke atas. Karena lagi-lagi penasaran nih, dia memutuskan untuk memanjat ke atas. Pintu itu ternyata langsung tembus ke tempat penyimpanan makanan yang terlihat sudah sangat kosong di sana. Hanya ada beberapa kaleng makanan di pojok. Yang ternyata benar kata orang-orang di mana kota Ember mengalami krisis makanan. Tiba-tiba seorang petugas penyimpanan muncul, namanya Looper, dan tanpa banyak cincong langsung mengusir Dun dari situ dengan cukup kasar. Saat Dun mau balik ke tempat pipa, generator kota lagi-lagi mati dan kali ini matinya cukup lama sampai dia bertemu dengan Lina di tengah gelapnya kota. Mereka berdua mulai khawatir dengan keadaan kota yang mulai rusak semua dan generatornya akhir-akhir ini mati terus. Lina lalu menceritakan tentang pria yang mencoba keluar tadi pagi dan berpikir mungkin memang ada jalan keluar dari kota Ember. Kemudian listrik menyala dan ada pengumuman kalau semua tukang pipa dipanggil untuk bertugas. Lina kemudian menunjukkan benda yang ditemukan pagi tadi kepada Dun. Dun mengatakan itu berasal dari seekor kumbang, lalu dia tertarik dan memintanya dari Lina. Lina kembali ke rumahnya untuk mengecek neneknya, sembari menyebarkan pesan kalau generatornya mati selama 7 menit, di mana itu mati paling lama selama ini. Dun yang balik ke tempat kerjanya melihat sendiri generator raksasa yang disembah selama ini terbakar hebat, sampai teman Dun mengatakan kalau generatornya rusak pasti, nggak bisa diperbaiki lagi. Di sisi lain, nenek Lina sedang nguring-nguringan mencari sebuah benda titipan buyutnya yang sangat istimewa katanya, tapi nggak tahu di mana. Lalu di dalam lemari baju, Poppy makan robekan kertas dari sebuah kotak yang kemudian dibawa oleh Lina. Neneknya melihat kotak yang dibawa Lina, lalu sadar kotak itu kotak istimewa yang dicari. Tapi pas ditanya spesialnya apa, si nenek malah lupa. Jadi Lina balik lagi kerja dan mendapatkan pesan dari Looper untuk wali kota yang pesannya kapalnya sudah siap. Lina langsung pergi ke kantor wali kota, diantarkan sama si penjaga menemui Pak Wali Kota. Dan saat berada di lorong tempat foto-foto wali kota sebelumnya, mereka berhenti di foto wali kota ke-7 yang sedang membawa sebuah kotak mirip punya si Lina di rumah. Lina mengatakan kalau wali kota ke-7 adalah kakek dari kakek-kakeknya. Pokoknya dia keturunan langsung wali kota ke-7. Bahkan rumah yang dia tinggali itu rumah wali kota ke-7. Lalu saat Lina bertemu wali kota, dia menyampaikan pesan dari Looper dengan bisik-bisik. Cukup aneh, kenapa harus bisik-bisik gitu. Kemudian Lina bertanya tentang kotak di foto wali kota ke-7. Tapi si wali kota sepertinya nggak tahu dan tidak menjawab pertanyaan Lina. Jadi Lina pulang.